Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Mystery Evolution. Di malam hari ini gua akan bercerita tentang pengalaman pribadi gua. Sekaligus mungkin bisa dibilang pengalaman mistis gua setelah menjalin hubungan bersama seorang wanita. Daripada lama-lama, langsung aja gue memperkenalkan diri gue dulu lah. Di tahun 2016, sekitar beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu mungkin. Nggak nyampe, segitulah pokoknya. Gue terjun di entertainment. Nah, tapi sebelum gue terjun, seperti biasa lah. Namanya entertainment kan dunia seni gitu kan, seni peran. Singkat cerita, sebelum gue terjun ke entertainment, gue memutuskan untuk gabung dulu lah ke salah satu sanggar acting gitu kan. Biar acting gue itu setara sama siapa tuh namanya, Reza Rahardian itu kan. Siapa tuh layang-layang putus gitu kan. Biar kayak gitu, biar bagus gitu kan. Singkat cerita, gue udah berlatih di sanggar itu sekitar setahun lah, kurang lebih hampir setahun bahkan. Gue dapat lah job pertama gue di salah satu sinetron gitu kan. Mungkin di tahun itu kalian bisa mengingat-ingat lagi sinetron yang cukup familiar dengan ganteng-ganteng serigala itu. Kayak gitu. Ya gue sempat main di situ kan sampai sekitar 200-300 episode itu kan sebagai peran serigala gitu kan. Singkat cerita, gue udah dikenal sama beberapa orang kantor dan orang lapangan dengan acting gue yang oke gitu, jadi segala gini gitu kan. Singkat cerita, selang sekitar 3-6 bulan lah, nggak sampai setengah tahun, gue syuting lagi di proyek kedua gue di judul, mungkin kalian sempet nonton juga atau bahkan sering nonton film itu, Patih di Kampung Jawara. Disinilah cerita gue dimulai. Awalnya gue seperti biasa aja lah, sama gue tuh mungkin orang lain berbeda gitu kan dengan gue. Jika gue di suatu lokasi atau saat bekerja, gue hanya memutuskan untuk bekerja aja, nggak ada embel-embel lain, kenalan lah atau apa enggak. Bahkan bisa dibilang dia itu bahkan gue cuekin loh. Udah selang dari lokasi syuting itu yang gue ketemu dia sekitar 3 hari atau 4 hari, tiba-tiba ada nomor baru nge-WhatsApp gue. Gue tau nggak siapa ini, mungkin epicnya gitu kan, entah kebetulan atau emang dia udah merencanakan. Sebut aja Rani. Dia WA gue, "Mam, ini gue Rani, save nomor gue ya." Rani, gue inget-inget kayaknya cewek yang gitu deh, karena gue emang sok cool gitu kan, gue dengan ganteng gue. Oke, gue save. Tapi awalnya gue kayak biasa lah, dia komen status gue komen status dia, seperti biasa lah. Gimana sih, mungkin kalian pernah juga kan. Makin lama gue sama dia tuh makin deket, makin akrab satu sama lain. Kita pun bisa dibilang sering job bareng gitu kan. Tibalah di suatu hari gue memutuskan untuk nembak dia gitu kan, dengan pakai bunga gitu kan, bunga pot hidup, pot hidup gue kasih ke dia gitu kan. "Mau nggak kamu jadi pacar aku?" gitu kan. Kata dia, "Ya aku juga sama, punya perasaan seperti kamu" gitu kan. Udah, kita langsung jadian lah. Singkat cerita, kita udah jadian, udah jalan sekitar 3 atau 2 bulan. Tibalah di job pertama kita, syuting berdua. Sebut saja nih salah satu produksi di Antv. Ketika kita syuting, tidak ada kayak emang tanda-tanda aneh lah atau mistisnya, nggak ada. Kita seperti biasa dateng, ngobrol-ngobrol, terus kayak baca naskah, pemahaman segala macem. Terus tibalah kita habis makan siang gitu kan, dia memutuskan untuk istirahat. Dia bilang, "Yang, aku capek, aku istirahat dulu ya, aku tidur." Kata gue, "Ya udah tidur, nanti kalau tik aku bangunin" gitu. Tadi ya udah tidur. Ya gue biasa lah, gue main game mode miring gitu kan, main game. Nggak lama kemudian, sekitar udah hampir sejam atau 2 jam ya, dia terbangun dengan muka kayak merhatiin sekitar kayak. Gue bingung kan, bertanya sama diri gue sendiri, dia kenapa? Atau dia ngomong ke gue, "Yang aku mimpi." "Mimpi apa?" kata gue. Terus dia ngejawab,
kok aku kayak ada di sekolahan zaman Belanda ya. Terus gue jawab kan, terus dia cerita lagi, kok pas aku lihat, aku ngelihat kayak cewek-cewek kulit berwarna putih, matanya biru yang, tapi yang anehin, kok dia tuh kayak dingin gitu sikapnya, kayak diam aja, kayak kaku gimana sih. Ya terus gimana ceritanya? Karena gue penasaran, gue kayak coba menggali lah, seperti apa sih ceritanya gitu kan di mimpi dia itu. Ya tapi yang ada aku anehin, ketika aku ngeliat ke salah satu sudut, itu ada sosok wanita, tapi berbeda dengan wanita yang lainnya. Kalau yang lainnya berkulit putih, mata biru, tapi dia seperti kita gitu, yang kulitnya coklat. Kalau kamu bule kan, kata gitu. Ya juga sih kata gue gitu kan. Ya ini tuh kulitnya coklat, cewek ini tuh dengan rambut setengah kayak acak-acakan gitu. Pas aku liatin dia, aku perhatiin dia nangis. Terus dia ngomong kayak gini ya, tolong aku nggak kuat ngomong kayak gitu. Gue kaget dong dengan cerita dia. Terus gimana? Ya nggak lama pas aku dengerin ngomong dia, ada sekitar umur berapa gitu yang kata dia, umur 40-45 tahun lah, datang ke aku kayak ngeginin aku ke leher dia gitu katanya. Akan kubuat kamu menyesal kamu tahu tempat ini. Ya nggak lama aku bangun ya. Itu mimpi, dia nanya kan ke gua kan, itu arti mimpinya apa ya yang? Ya menurut gua sih gua jawab aja kayak gini kan, dengan sokulnya. Mungkin kamu cuma mimpi biasa, kamu kecapean gitu kan. Ya udah, kamu sholat gih, ambil wudhu gitu kata gua dengan sok bijaknya gitu kan. Ya udah, dia langsung memutuskan untuk sholat. Gak lama gua karena haus gitu kan, habis juga lah biasa laki-laki minum, atau enggak minuman biasa, kopi kayak gitu, terus sama merokok lah. Gua mutusin ke warung karena habis kan. Gua beli, udah beres beli, pas mau jalan ke tempat lokasi yang tadi gua sama si Rani ini, gua ngeliat salah satu kakek-kakek tua sekitar usia 50 atau 60 tahun lah. Berhubung gua penasaran dengan mimpi si Rani ini, gua waktu itu bertanya dengan kakek-kakek ini seperti biasalah dengan bahasa basi gua kan, misi kek, maaf ngeganggu, bla 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 gitu kan. Terus kenapa deh gitu, dia jawab kan, jangan jawabnya. Terus gue ngomong, kek maaf, kalau boleh tahu ini yang mana kan tempat syutingnya kek ya, gue gituin kan, gue tanya kan. Iya emang kenapa deh, kalau boleh tahu itu dulunya apa ya? Langsung dia marah gitu kan, maksudnya itu apa tuh gimana katanya, dengan belagak kuat gitu kan, padahal udah kakek-kakek gitu pengen gue tendang rasanya. Ya maksudnya gini, kayak kok kayak bangunnya itu seperti kayak antik gitu ya. Gue lupa sih gue singkatnya seperti apa ceritanya, tapi singkat cerita langsung dia kayak, ya dulu tuh itu tuh sekolah zaman Belanda katanya kayak gitu. Gue terkejut dong dengan penjelasan si kakek-kakek ini. Tapi kok kamu bisa tahu katanya? Bisa tahu gimana kek? Ya kok kamu bisa menanyakan tuh sekolah ini tuh dulu apa? Emang kamu ada mimpi atau ada apa? Bertanya ke gua kan. Dalam hati gua gitu, mas kakek nanya. Kok si kakek tahu ya ada mimpi ya? Kayak berhubung bukan gue yang mimpi, enggak, kayak cuma mau tahu aja soalnya bangunannya unik. Ya udah kayak makasih ya, maaf udah ngeganggu. Kakek kirain ada apa? Langsung dianya, ya tenang kata dia gitu kan. Gue pergi lagi. Sepanjang perjalanan sebelum gue nyampe ke tempat syuting gue itu, gue ngomong sendiri lah sama hati gue, kok bisa ya mimpinya sesuai dengan apa yang kakek bilang ini. Dan ini tuh bukan kejadian atau mimpi yang pertama dan terakhir buat Rani. Lagi-lagi Rani mengalami mimpi dan kejadian yang sama, tapi dengan tempat yang berbeda. Singkat cerita, kita tuh sedang liburan syuting lah, sedang libur. Gua ajak Rani ke tempat gua biasa nongkrong, ke rumah temen gua. Sebut saja namanya Dani. Dani ini sama kayak gua, entertainment, tapi dia memutuskan untuk pensiun dini lah. Ya karena emang mungkin tampang dia pas-pasan, tapi nanti gua bakal ceritain partnya. Soalnya apa? Gua bakal cerita tentang dia itu bisa dibilang indigo, tapi belum menguasai, belum paham betul lah arti indigo itu seperti apa, atau emang gambaran itu tidak seutuhnya. Dia itu cuma dapat dari mimpi-mimpi atau emang gambaran saat dia tidur.
Nah singkat cerita, gue tuh main lah seperti biasa lah, gimana sih kita ngobrol, makan-makan, atau kayak nyeblak lah kalau anak-anak cewek sekarang atau pada tahu lah, nyeblak, terus kayak ngerujak. Singkat cerita, gue sama Rani itu sudah beres lah mainnya di rumah si Dani ini. Kita mutusin untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, ini paginya, Rani itu nge-WA gue kan seperti biasa, selamat pagi atau segala macem lah. Langsung dia cerita kan, yang tadi malam aku mimpi loh. Mimpi apa kata mati gue kan, tapi belum gue balas nih. Mimpi apa lagi nih kata gue. Tapi gue masih balas, mimpi apa emang yang? Kok aku mimpi ini ya apa, kayak perkampungan, persawahan, terus kayak rawa-rawa gitu. Kayaknya di tempat temen kamu deh. Karena gue penasaran, gue mutusin untuk nelpon dia langsung kan. Yang maksud kamu gimana sih mimpinya? Kok kamu ngeliat kayak sawah rawa-rawa perkampungan itu? Dia langsung bercerita kan si Raninya ini. Ya aku mimpi ngeliat perkampungan kayak nggak ada penduduknya lah. Terus kayak rawa gitu, ada sawah-sawah juga. Tapi yang bikin aku bingung, kok aku melayang gitu ya? Aku ngeliatnya dari atas, bukan kayak emang kita tuh berdiri atau menginjak tanah lah. Aku tuh melayang. Dengar cerita Rani, gue langsung diam. Mimpi apa lagi ini? Ya berhubung gue kayak mencoba untuk nenangin dia lah, gue seperti biasa kan, seperti di mimpi di awal. Gue bilang ke dia, anggap aja lah mimpi biasa. Yang bikin gue bingung, ketika udah gue beres teleponan sama Rani ini, gue buka WA, tiba-tiba sudah ada chat si Dani. Mau tahu nggak lu? Sobat travel atau subscriber baru, si Dani ini WA apa? Ya kan, gue kan punya panggilan tersendiri lah. Kalau pacaran mah bebek atau sayang gitu. Kalau gue manggil dia biasanya kan nyet gitu. Kalau dia manggil gue tampan gitu, karena emang gue tampan gitu kan. Dia WA gue kan, tampan, mau tahu nggak? Gue mimpiin cewek lu tau. Karena gue ini bocah mimpi cewek gue apa-apaan ya kan. Takutnya macem-macem gitu kan. Jangan-jangan dalam hati gue, temen gue songong banget nih suka sama cewek gue. Taunya pas dia ngejawab kan, pas gue udah balas kan mimpi apaan, dia ngebales, kok gue ngelihat cewek lu kayak lagi terbang terus merhatiin suasana sekitar ya. Dan di pandangan gue itu cewek lu sedang melihat kayak rawa-rawa, perkampungan, terus pegunungan. Pas dia cerita, gue langsung terdiam. Gue mikir, kok mimpi si Dani sama si Rani ada mirip. Gue langsung terdiam kan. Yang gue ingat, si Dani ini selalu dapat gambaran dari mimpi dia. Langsung gue berpikir dong, maksudnya apa ini? Apa si Dani ada gambaran? Karena gue penasaran, gue mutus langsung nanya kan, maksudnya gimana mimpi lu? Dia jawab lagi cepet balasnya, karena emang dia kaget apa gimana nggak tahu. Iya, gue ngeliat cewek lu kayak lagi mantau, tapi posisinya dia tuh kayak terbang melayang. Yang di hadapan gue itu, yang gue bilang tadi, pegunungan, rawa-rawa, terus ada perkampungan juga. Karena gue penasaran, gue jawab, terus gimana kata gue balas lagi. Langsung gue tunggu karena gue penasaran, dia lama kan, sedang menulis, gue tunggu lama banget. Nunggu dia itu sama aja kayak nunggu jodoh gitu kan. Taunya 10 menit kemudian dia membalas. Ya setelah itu, pas gue lagi asik-asik ngeliat dia di atas, tiba-tiba di belah kanan gue ada nenek-nenek lewat, megang anak, kata dia di WA-nya, megang anak. Terus anak nenek-nenek itu berkata, akan ku ambil darah daging. Si Dani nanya ke gua. Terus gua jawab kan, lu nanya ke gua, terus gua nanya ke siapa gitu kan, gua nggak tahu. Nah, untuk chapter pertama bakal gua ceritain sampai di sini dulu. Mungkin para sobat travel atau subscriber baru penasaran akan cerita ini, kalian boleh support dengan cara like, komen, atau share sebanyak-banyaknya. Cerita ini gua kasih judul Ikatan Sukma Terlarang chapter 1. Jika kalian ingin chapter kedua ada lagi, kalian boleh support lah dengan cara subscribe channel ini,
share ke teman-teman kalian atau ke seluruh sosial media kalian, atau kalian yang punya Twitter, kalian boleh juga baca cerita di sana. Gue juga udah sedikit bercerita dengan tulisan ya, beda. Tapi kalau di YouTube kan khusus untuk video, kalian menggunakan cerita melihat tampan gue yang tampan. Pokoknya sekian dulu cerita gue tentang ikatan sukma terlarang ini, chapter pertama. Sampai bertemu di chapter keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.